Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat kontroversi setelah sebelumnya ia melontarkan isu relokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania dalam konferensi pers dengan PM Israel Benjamin Netanyahu. Trump mengungkapkan ambisi AS untuk bisa mencaplok jalur Gaza setelah dilakukan relokasi warga Gaza ke negara lainnya. Apakah statement ini menunjukkan lunturnya semangat resolusi dua negara dan gencatan senjata yang semu? Dan untuk menganalisanya sudah bergabung sama kami, analis dan juga pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Satrawi. Selamat malam, Mas Bram. Baik, apa yang sebetulnya bisa kita baca dari niat dalam tanda kutip mencaplok begitu? Apakah memang ini bisa kita artikan secara murni sebagai rekonstruksi Gaza yang hancur, atau jangan-jangan kita bisa mencium ada bau lain begitu, Pak Satrawi? Ya, terus terang saya sebagai pengamat yang sedikit-sedikit juga punya mimpi untuk perdamaian dunia, terutama melalui Israel dan Palestina. Saya berharap yang disampaikan oleh Presiden Trump pada tanggal 4 Februari kemarin saat jumpa pers dengan Netanyahu itu hanya sebagai strategi pengimbangan terutama untuk menenangkan hati Israel. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita baca perkembangan perang ini, terutama semenjak dilaksanakannya gencatan senjata per 19 Januari, itu kan sebenarnya kemudian digunakan oleh Hamas satu untuk menjadi panggung-panggung kemenangan Hamas dalam tanda kutip ya. Karena kemudian setiap kali pelepasan sandera itu dilakukan pada momen pada tempat yang itu menjadi pukulan balik bagi klaim Israel yang sebelumnya mengatakan telah berhasil menghancurkan Hamas, berhasil menghancurkan Gaza, tapi ternyata melalui pelepasan sandera itu tidak terbukti kemenangan-kemenangan itu. Bahkan salah satu pelepasan sandera dilakukan di depan rumahnya Yahya Sinwar, yang itu sekali lagi menjadi kayak semacam ledekan atau pukulan secara tidak langsung dari Hamas kepada Israel yang berkali-kali melakukan klaim kemenangan. Dan yang paling parah itu ternyata munculnya salah satu komandan atau batalion pasukan laut Gaza, yaitu Haitham Al-Hawajiri, yang sebelumnya telah dinyatakan meninggal. Tapi ternyata dalam salah satu momen pembebasan itu justru Haitham datang dan muncul di situ sebagai salah satu tokoh dan orang yang diperhitungkan di Hamas. Nah, inilah menurut saya berharap, walaupun belum tentu dan saya ragu itu akan sesuai dengan yang saya harapkan, tapi saya berharap Presiden Trump menyatakan akan mencaplok Gaza sebagai strategi untuk katakanlah memaksa Israel dan Palestina untuk Gaza untuk tetap berada dalam gencatan senjata ini, dan di sisi lain membesarkan hatinya terutama dari ledekan-ledekan secara panggung pembebasan sandera yang dilakukan oleh Hamas. Tapi sekali lagi saya ragu karena justru semakin ke sini arahnya semakin negatif, dan kalau benar ini akan dilakukan seperti yang diinginkan oleh Trump secara harfiah, yaitu memindahkan paksa orang-orang Gaza keluar Palestina, yaitu Mesir dan Yordania, lalu akan membeli atau menguasai jalur Gaza. Ini kalau ini betul akan dilakukan, saya khawatir justru kritikan-kritikan itu tidak hanya akan datang dari dunia Timur Tengah, dunia Arab atau negeri berpenduduk Muslim, tapi juga dari internal dunia Barat, bahkan juga dari Amerika sendiri. Mas. Itu akan menjadi gejolak yang bisa terjadi di internal pula begitu ya. Pak Satrawi, dalam pandangan Anda apa yang bisa kita bayangkan bersama misalkan ketika hal tersebut dilakukan? Apakah kemudian pun dengan ancaman begitu ya, mengatakan bahwa bantuan ke Yordania dan Mesir akan di-stop ketika tidak mau menerima relokasi dari pengungsinya, misalkan akan dipindahkan nantinya. Seberapa kemudian negara-negara Arab itu bisa berbuat sesuatu, atau jangan-jangan memang ya gertakan ini akan bisa terjadi dengan mudah begitu, Pak Satrawi? Yaitu yang saya bilang tadi akan menimbulkan kritikan-kritikan termasuk dari internal Amerika Serikat. Misalkan yang terbaru, Mas Bram, saya baca kritikan yang sangat tajam yang ditulis oleh salah satu kolumnis terkemuka di New York Times, Thomas Friedman, yang dia juga berdarah Yahudi dan sangat diperhitungkan di Amerika. Dia katakan hampir tidak bisa,
keras sekali dalam tulisannya Friedman mengkritik Donald Trump, ya. Dan salah satu yang disampaikan tidak membayangkan bagaimana akan diwujudkan. Misalkan kita ikut logika itu, bagaimana akan diwujudkan? 2 juta atau 1 juta lebih orang, bagaimana akan diungsikan? Akan ditangkap oleh tentara Israel, lalu akan diserahkan kepada negara-negara itu, atau mau diusir paksa, atau bagaimana? Ini kan sekali lagi bukan berbicara tentang ratusan atau ribuan atau ratusan ribu, ini jutaan. Dan sekali lagi konteksnya lain, konteksnya yang tidak kalah penting lagi adalah rakyat Palestina, rakyat Gaza, di saat rumah-rumahnya sudah hancur, ketika gencatan senjata dilakukan, mereka berbondong-bondong datang ke rumahnya, walaupun rumahnya sudah hancur, seperti yang sedang berlangsung di gambar ini. Bagaimana ini akan dipaksa, bagaimana mereka ini akan dikasih solusi untuk bisa keluar. Di saat mereka nggak punya rumah, bahkan mereka nggak punya makanan hari ini, mereka tetap kembali dengan penuh semangat ke tanah dan ke rumahnya. Nah inilah yang menurut saya agak susah untuk dibayangkan bagaimana ide ini mau diterapkan atau dipaksakan. Belum lagi yang kata Mas Bram tadi, negara-negara tetangga Yordania dan Mesir sudah memberikan garis merah. Kami menolak. Bahkan yang terbaru, Raja Yordania di depan Trump sendiri mengatakan tidak mau atau tidak setuju dengan opsi relokasi paksa atau pengusiran paksa warga Gaza. Apalagi mau dipindahkan kepada tanahnya Palestina ataupun tanahnya Yordania. Jadi terus seperti yang dikatakan oleh Thomas Friedman, ide Trump ini kalau dilakukan di satu sisi akan justru membahayakan Israel dan Amerika sendiri, karena ini akan menimbulkan banyak perlawanan dari para pihak. Dan ini kalau kata Friedman, jangan-jangan justru ini menguntungkan yang disebut sebagai Iran sebagai musuh mereka sekarang, karena mereka lalu akan berhasil caranya Trump ini membuat Amerika Serikat sendiri menjadi berjarak dengan komunitas Muslim yang selama ini menjadi pendukung atau koalisinya. Satu hal, Mas Bram, satu lagi. Kalau ultimatum ini betul-betul menjadi perang nanti, yang berdasarkan Hamas sudah mulai mau menunda dan Trump akan buka pintu neraka, katakan betul-betul menjadi perang, maka ini adalah perang pertama yang diambil Trump pada masa pemerintahan yang belum nyampe 100 hari. Dan harus dicatat, salah satu kemenangan Trump waktu itu adalah karena Trump berhasil selamat dari jebakan yang saya sebut sebagai strategi pasir isap yang itu dilakukan oleh Netanyahu kepada Kamala Harris isu Gaza, yaitu tidak tegas mau menghentikan perang atau mau melanjutkan perang. Dan di situ kemudian Trump kasih jawaban bahwa kami akan hentikan perang, karena itu Trump paksakan untuk terjadi gencatan senjata, walaupun ini juga tidak sesuai dengan ide-idenya selama ini, termasuk Netanyahu yang maunya perang terus gitu, tapi dia sudah akan menghentikan perang dan dia harus lakukan itu. Iya, kita sangat mengingat bagaimana itu menjadi jualan Trump begitu ya, terkait dengan Kamala dan juga Biden di 2024 lalu. Nah terakhir kalau begitu, seberapa kemudian kondisi ini, statement ini, dan gertakan sambal ini kemudian bisa kita tandai sebagai gencatan senjata semu dan langkah mundur sebetulnya untuk kemudian bisa resolusi 2 negara begitu, Pak Satrawi? Saya masih berharap kepada Presiden Trump ini ada kejutan-kejutan yang sifatnya positif daripada negatif, karena sekali lagi Presiden Trump banyak punya cara, dan sekali lagi saya harapkan gertakan ini digunakan untuk mewujudkan sesuatu yang positif, bukan yang berkaitan dengan relokasi paksa tadi. Kenapa saya katakan ini? Kalau kita lihat perkembangan sekarang, Mas, ini kan sekarang tanggal 13, 14, 15, ini menunggu hari yang sangat menentukan bagi Israel, bagi Amerika, dan bagi Hamas. Karena mereka sudah hampir keluarkan kartu paling keras semua. Hamas sudah kadung nyatakan tidak akan melanjutkan pembebasan sandera kalau Israel tetap tidak komitmen. Dan Trump sudah mulai sampaikan kalau tidak dibebaskan maka akan dibuka pintu neraka. Artinya apa? Ini masing-masing sudah melepas kartunya. Nah, kalau ini tidak betul-betul diperhatikan perkembangan ini, bukan tidak mungkin menjadi sebuah letusan lebih perang. Dan sekali lagi, kalau itu terjadi, bukan hanya warga Gaza yang akan jadi korban, tapi juga mungkin Presiden Trump sendiri yang oleh pendukungnya, minimal yang selama ini mengharapkan perang berakhir, itu akan dianggap sebagai presiden yang tidak lagi komitmen dengan upaya memberikan perdamaian bagi Palestina dan Israel dan bagi dunia. Karena itu
Saya berharap Presiden Trump kembali kepada idenya yang sudah dilakukan selama ini, yaitu kesepakatan Abraham dengan catatan satu hal yang penting, yaitu mengakui kemerdekaan Palestina sebagai syarat normalisasi dengan Israel. Oke. Nah, kalau kita Baik, Pak secara Satrawi. Artinya Abraham, dampak terhadap domestik Amerika juga sangat bisa terjadi, terutama pada pemerintahan Trump. Kita akan lihat beberapa hari ke depan akan seperti apa. Tentu harapan kita adalah konflik akan bisa cepat redam. Terima kasih waktu dan juga insight dari Anda, Pak Hasibullah Satrawi, pengamat dan analis Timur Tengah telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak.